Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, pasangan suami istri Budi dan Sari menjalani hidup dengan sederhana. Rumah mereka terbuat dari kayu dan bambu, dikelilingi oleh ladang dan sawah yang subur. Meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah, mereka selalu merasa cukup hingga satu masalah besar menghantui mereka. Mereka sudah menikah lebih dari 7 tahun, namun sampai saat itu, mereka belum dikaruniai anak. Setiap hari, mereka bekerja keras di ladang, berharap agar usaha mereka bisa membuahkan hasil yang melimpah. Namun, meskipun berbagai usaha sudah mereka coba, mulai dari pengobatan modern, ramuan tradisional, hingga doa yang tak pernah putus, keinginan mereka untuk memiliki anak tetap tak terwujud. Malam demi malam, mereka berdua hanya bisa berdoa di sudut tempat tidur mereka, berharap Tuhan memberi mereka keajaiban. Budi, sebagai suami yang penuh cinta, selalu mencoba menenangkan hati istrinya, Sari. Ia sering berkata, "Jangan khawatir, Sari. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita." Namun, kata-kata itu tak selalu bisa menenangkan Sari, yang semakin merasa terpuruk dengan kenyataan bahwa harapan mereka tampak semakin jauh. Sari, seorang wanita yang lembut dan penyayang, seringkali terbangun tengah malam dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia sering memandang ke arah jendela kamar yang menghadap keluar, memandangi bulan purnama yang terang. Kadang ia merasa bahwa keinginannya untuk menjadi seorang ibu akan terus menjadi mimpi yang tak terwujud. Mengapa kami tidak bisa memiliki anak seperti pasangan lain? Pikirnya dalam hati, merasa keputusasaan semakin menyelubunginya. Pada suatu sore yang cerah, saat Budi sedang bekerja di ladang, seorang pria tua bernama Pak Karyo datang ke rumah mereka. Pak Karyo adalah seorang dukun yang dikenal oleh sebagian besar warga desa. Meski umurnya sudah sangat tua, namun ia memiliki pengetahuan tentang dunia mistik yang tak dimiliki banyak orang. Pak Karyo dikenal sebagai orang yang bisa membantu siapa saja yang menginginkan sesuatu yang mustahil, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Warga desa sering datang padanya dengan berbagai permintaan, dari mencari jodoh, mendapatkan kekayaan, hingga meminta keberuntungan. "Selamat sore, Budi dan Sari," kata Pak Karyo dengan suara berat yang penuh kebijaksanaan. "Aku datang untuk memberikan sebuah nasihat." Sari yang sedang duduk di beranda rumah, terkejut melihat kedatangan Pak Karyo. Ia tahu bahwa Pak Karyo selalu membawa hal-hal yang tak terduga. "Ada apa, Pak Karyo? Apa yang bisa kami bantu?" tanya Sari, meskipun hatinya mulai merasakan firasat aneh. Pak Karyo menatapnya dengan mata yang tajam seolah-olah sedang membaca isi hati Sari. "Aku tahu apa yang kalian harapkan, Sari. Aku tahu apa yang kalian butuhkan," katanya dengan suara yang dalam. "Kalian menginginkan anak, bukan?" Sari dan Budi saling memandang. "Bagaimana Pak Karyo tahu tentang itu?" pikir Budi dalam hati. Apakah ada yang memberitahunya? Namun, mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mereka hanya mengangguk pelan, merasa bahwa Pak Karyo benar-benar mengetahui isi hati mereka. "Aku bisa membantumu," lanjut Pak Karyo. "Tapi ada syarat yang harus kalian penuhi. Bukan sesuatu yang mudah. Jalan ini penuh risiko, dan kalian harus siap untuk menerima konsekuensinya." Sari yang mendengar kata-kata itu merasa sedikit terkejut. "Apa maksud Pak Karyo? Jalan seperti apa yang dimaksud?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar. Pak Karyo menatap keduanya dengan tatapan serius.
Ada sebuah cara yang bisa kalian tempuh. Sebuah jalan yang disebut pesugihan. Jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang sangat menginginkan sesuatu. Untuk memiliki anak, kalian harus pergi ke hutan di ujung desa, tempat yang dikenal angker oleh penduduk sini. Di sana, kalian akan bertemu dengan monyet Ngipri. Budi dan Sari saling bertukar pandang, bingung. Monyet Ngipri? Tanya Budi. Apa itu? Kami belum pernah mendengar tentang makhluk seperti itu. Pak Karyo menghela napas panjang. Monyet Ngipri adalah makhluk gaib yang tinggal di hutan tersebut. Ia bisa memberikan apa yang kalian inginkan, bahkan mewujudkan keinginan kalian untuk memiliki anak. Namun, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma. Sari merasa sangat terkejut mendengar penuturan Pak Karyo. Harga? Apa maksud Pak Karyo dengan harga yang harus dibayar? Tanyanya, rasa khawatir mulai muncul di hatinya. Pak Karyo menatap Sari dengan serius. Harga yang harus dibayar bukanlah uang atau barang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Monyet Ngipri akan meminta sebuah pengorbanan dari kalian. Salah satu dari kalian harus menyerahkan jiwa mereka sebagai ganti dari keinginan yang dipenuhi. Itu adalah syarat yang tidak bisa ditawar. Sari terdiam dan hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Namun dalam hatinya, ada keinginan yang kuat untuk memiliki anak, sesuatu yang telah lama ia dambakan. Jika itu bisa membuat kami memiliki anak, kami siap melakukannya. Kata Sari dengan suara yang lirih meskipun hatinya berdebar-debar. Budi yang mendengar kata-kata Sari merasa sangat khawatir. Tapi Sari, bagaimana jika kita mengorbankan sesuatu yang tak bisa kita ambil kembali? Apa yang akan terjadi pada kita setelahnya? Tanya Budi dengan penuh kecemasan. Sari menatap Budi mencoba meyakinkan dirinya dan suaminya. Budi, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang kita punya. Kita sudah terlalu lama menunggu, dan aku ingin kita memiliki anak. Aku percaya ini adalah jalan yang tepat. Budi yang ragu-ragu akhirnya mengangguk. Jika ini yang kau inginkan, Sari, aku akan ikut denganmu. Kita akan bersama-sama melalui ini. Pak Karyo menatap mereka dengan tatapan yang penuh arti. Baiklah, jika kalian berdua sudah siap, pergilah malam ini ke hutan itu. Monyet Ngipri akan menunggu. Sari dan Budi merasa cemas, tetapi mereka tidak bisa mundur. Keinginan mereka untuk memiliki anak telah mengalahkan segala keraguan yang ada. Mereka tahu, malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu terasa semakin mencekam, meskipun angin sepoi-sepoi bertiup lembut di sepanjang jalan desa yang sepi. Setelah berbincang dengan Pak Karyo, Budi dan Sari memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju hutan, tempat mereka akan menemui monyet Ngipri, makhluk gaib yang menurut Pak Karyo dapat mengabulkan permintaan mereka untuk memiliki anak. Namun, mereka juga harus membayar harga yang sangat tinggi. Budi, apakah kita benar-benar harus pergi malam ini? Tanya Sari, suaranya sedikit bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam hatiku. Apa yang kita lakukan ini benar? Budi yang memegang tangan istrinya dengan erat menghela napas. Ia bisa merasakan keraguan dan ketakutan dalam diri Sari, yang juga dirasakannya sendiri. Aku juga merasa ragu, Sari. Tetapi kita telah mencoba segala cara dan doa yang tak terhitung jumlahnya. Ini mungkin satu-satunya jalan yang tersisa. Jawabnya, mencoba meyakinkan diri mereka berdua. Malam itu, langit gelap tanpa bintang seolah mendukung ketakutan yang mereka rasakan. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak yang sudah hampir terlupakan oleh waktu. Suasana hutan yang gelap dan sunyi menyelimuti mereka dengan suasana yang aneh. Pepohonan besar berdiri kokoh di sisi jalan, sementara bayangan mereka tampak melompat-lompat di bawah cahaya rembulan yang tertutup awan. Udara semakin dingin, dan suara alam di sekitar mereka. Suara dedaunan yang berdesir, hembusan angin yang berbisik, dan gelegar langkah kaki mereka di atas tanah basah, menambah ketegangan yang semakin terasa. Sari menggenggam tangan Budi dengan lebih erat, seolah mencari rasa aman dalam ketidakpastian. Mereka terus berjalan, semakin jauh dari desa, dan semakin dalam ke dalam hutan yang gelap. Tidak ada suara manusia di sekitar mereka, hanya suara binatang malam yang entah datang dari mana. Hutan ini memang terkenal angker.
Banyak yang mengatakan bahwa makhluk gaib bersemayam di dalamnya. Tapi, karena keputusasaan mereka, rasa takut itu tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah mereka. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di sebuah clearing, tanah lapang, di tengah hutan. Di sana, udara terasa lebih dingin, dan Budi merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan menggelayuti pikirannya. Seperti ada yang mengawasi mereka. Di depan mereka, terlihat sosok besar yang datang dari bayang-bayang gelap, monyet ngipri. Makhluk itu tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, menyambut kedatangan mereka dengan tatapan yang tajam dan memancar dari matanya yang berkilauan merah. Tubuhnya besar, hampir sebesar seorang pria dewasa, dengan bulu hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya. Tangan dan kakinya kekar, dan wajahnya tampak seperti monyet raksasa yang memiliki ekspresi yang sangat menakutkan. "Apakah kalian yang datang mencari aku?" Suara monyet ngipri bergema, terdengar seperti angin berdesir. Dengan suara seraknya, makhluk itu berbicara seolah sudah lama menunggu mereka. Budi dan Sari merasa tubuh mereka kaku. Meskipun sudah diperingatkan oleh Pak Karyo, melihat monyet ngipri secara langsung membuat ketakutan mereka menjadi kenyataan. Tapi, keinginan untuk memiliki anak yang telah lama mereka dambakan menguatkan tekad mereka untuk melangkah lebih jauh. Mereka datang ke sini dengan harapan besar, meskipun takut dengan konsekuensinya. "Ya, kami datang untuk meminta bantuan," kata Sari. Suaranya hampir berbisik. "Kami ingin memiliki anak. Kami mendengar bahwa Anda bisa mengabulkan keinginan kami." Monyet ngipri tertawa kecil. Suara tawanya bergema dalam hutan. "Aku bisa memberikan apa yang kalian inginkan, tapi ingat semua ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang didapatkan tanpa pengorbanan," jawab monyet ngipri dengan suara yang dalam, seolah memberi peringatan. Budi merasakan ada yang tidak beres, tetapi ia menahan diri. Ia mengalihkan pandangannya ke Sari, yang kini menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Dalam hati, Budi mencoba mencari jalan lain, namun akhirnya ia menyerah. Mereka telah terlalu lama menanti dan berharap, dan keputusannya telah dibuat. "Kami siap membayar apapun yang diminta," kata Sari dengan suara mantap, meskipun ketakutan melingkupi hatinya. "Kami hanya ingin memiliki anak." Monyet ngipri memandang mereka sejenak dengan tatapan tajam, seolah menilai keputusan mereka. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, ia akhirnya berkata, "Baiklah, PKM, jika itu yang kalian inginkan. Tapi ingat, ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satu dari kalian harus mengorbankan jiwa mereka untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan." Sari tidak ragu, keputusannya sudah bulat. "Saya akan mengorbankan diri saya. Saya rela memberikan apa saja demi mendapatkan anak yang kami dambakan," kata Sari dengan penuh keyakinan. Budi menatap Sari dengan terkejut, matanya penuh kecemasan. "Sari, jangan lakukan itu!" teriaknya, tetapi Sari sudah terlanjur mengambil keputusan. Ia merasakan betapa lama ia mendambakan anak dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Monyet ngipri mengangkat tangan besar dan meraih tubuh Sari dengan lembut seolah-olah mengizinkan keputusan itu terjadi. Sebuah cahaya terang tiba-tiba menyelimuti tubuh Sari, dan ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, hampir seperti terbang. Cahaya itu sangat terang, sampai-sampai Budi tidak bisa menatapnya. Ketika cahaya itu menghilang, Sari terjatuh ke tanah tanpa reaksi, seolah tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Budi berlari mendekat, mengguncang tubuh Sari dengan cemas. Sari, bangunlah!" teriaknya, panik. Namun tubuh Sari tidak bergerak. Monyet ngipri hanya berdiri diam, menyaksikan dengan tatapan yang kosong. Akhirnya Sari membuka matanya, namun ada sesuatu yang berubah. Mata Sari tampak kosong, tidak seperti Sari yang dulu. Ia berdiri perlahan, dan Budi merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. "Sari, apa yang terjadi padamu?" tanya Budi, suaranya penuh kecemasan. Sari tersenyum, namun senyum itu terasa aneh dan kosong. "Aku baik-baik saja, Budi. Kita sudah mendapatkannya, kan?" jawab Sari dengan suara yang dingin. Tetapi Budi bisa merasakan ada sesuatu yang tidak benar pada dirinya. Di saat itulah Budi mulai menyadari bahwa apa yang mereka terima datang dengan harga yang jauh lebih tinggi
dari yang mereka bayangkan. Monyet Ngipri telah memenuhi permintaan mereka, tapi apakah itu benar-benar yang mereka inginkan? Setelah monyet Ngipri mengangkat tangannya dan memberikan cahaya terang yang menyilaukan, Budi merasa dunia sekitarnya seakan berhenti berputar. Ia berdiri terpaku, menatap istrinya yang terjatuh begitu saja di tanah. Sari, wanita yang telah ia cintai bertahun-tahun, kini terkulai lemah di tanah, seolah-olah nyawanya telah ditarik keluar. Budi merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kekosongan yang mendalam dalam dirinya. Sari, bangunlah! Teriaknya sambil mengguncang tubuh istrinya dengan cemas. Namun tubuh Sari tetap dingin dan tak bergerak. Monyet Ngipri yang sejak tadi diam, hanya mengamati mereka dengan tatapan yang tajam, seolah-olah menunggu sebuah reaksi. Dari kejauhan, Budi mendengar suara-suara aneh, suara gemerisik dari pepohonan dan angin yang berdesir keras. Hutan di sekitar mereka seakan hidup, dan udara semakin berat. Rasa takut mulai merayap di dalam hati Budi. Ia merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa ia pahami, di mana makhluk gaib seperti monyet Ngipri memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Beberapa menit kemudian, tubuh Sari yang terjatuh itu perlahan-lahan mulai bergerak. Ia membuka matanya dengan sangat perlahan, tetapi bukan dengan ekspresi seperti dulu. Mata Sari kini tampak kosong, bahkan terkesan hampa. Ketika ia akhirnya duduk, Budi bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sari, apa yang terjadi padamu? Tanya Budi dengan nada penuh kecemasan, mendekati istrinya yang kini berdiri tanpa ekspresi, seolah tidak mengenalinya. Sari menatap Budi dengan mata yang kini kosong dan tidak berpendar seperti dulu. Ia tidak berbicara atau memberi reaksi seperti biasanya. Ada sesuatu yang asing dalam sikapnya. Aku baik-baik saja, Budi. Kita sudah mendapatkannya, kan? Kita akan punya anak. Jawabnya dengan suara yang tenang, namun tidak ada kehangatan seperti yang biasa ada di dalam suaranya. Budi merasakan jantungnya berpacu lebih cepat. Sari, kamu bukan dirimu lagi. Apa yang terjadi padamu? Kamu tidak seperti dulu. Teriak Budi semakin bingung dan panik. Setiap kata yang keluar dari mulut Sari semakin terasa asing baginya. Sari hanya berdiri diam di tempat, menatapnya tanpa emosi. Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Sekarang kita akan memiliki anak, jawabnya. Namun suaranya datar dan tidak memiliki kehidupan yang dulu. Budi merasa perasaan sakit yang mendalam menjalari hatinya. Ia merasa bahwa sesuatu yang sangat berharga telah hilang, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah harga yang kita bayar sebanding dengan apa yang kita terima? Pikirnya dalam hati. Namun, Sari tampak seperti tidak merasa apa-apa. Meskipun ia tampak berbeda, ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, berjalan di sekitar rumah dengan ekspresi kosong, seolah-olah tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi. Pada suatu malam, Budi mulai merasakan bahwa ia tidak lagi mengenali istrinya. Bahkan ketika anak mereka lahir, seorang bayi laki-laki yang sehat, Sari tetap tidak menunjukkan perasaan seperti ibu seharusnya. Sari tidak menunjukkan perasaan kebahagiaan atau kasih sayang terhadap anak yang baru lahir itu. Ia hanya melihat bayi mereka dengan pandangan kosong, tanpa ada sedikit pun ekspresi kegembiraan atau kasih sayang. Budi semakin merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan keadaan ini. Pada suatu malam, Budi mengikuti Sari yang berjalan keluar rumah. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sari menuju hutan, seolah-olah tahu kemana ia harus pergi. Budi mengikuti dengan hati yang berdebar-debar. Ketika mereka tiba di sebuah clearing yang sama, tempat mereka pertama kali bertemu monyet Ngipri, Budi melihat sesuatu yang mengerikan. Sari duduk di tanah, menyajikan makanan dengan gerakan yang mekanis. Seperti boneka yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri, ia mulai berbicara kepada makhluk gaib yang ada di dalam hutan dengan suara yang tidak lagi terasa seperti dirinya. Monyet Ngipri, aku telah memenuhi bagianku. Aku membawa apa yang kau inginkan. Apalagi yang kau butuhkan dari kami? Monyet Ngipri muncul dari kegelapan. Wajahnya yang menakutkan dengan mata merah menyala memandang Budi dan Sari. Kamu telah memenuhi bagian dari perjanjianmu, Sari. Namun, ada harga yang lebih besar yang harus dibayar.
Jiwa yang telah kau serahkan tidak cukup untuk membayar semuanya. Ada lebih banyak yang harus kau berikan. Budi yang mendengar itu langsung berlari menuju Sari. Sari, jangan biarkan dirimu lebih jauh lagi terjerat dengan pesugihan ini. Teriaknya, mencoba mengguncang tubuh Sari, tetapi Sari hanya menatapnya dengan kosong. Monyet Ngipri melangkah lebih dekat. Kamu pikir kau bisa keluar begitu saja dari perjanjian ini? Sekarang giliranmu, Budi. Kamu akan membayar untuk semua yang telah terjadi. Budi terkejut dan mundur beberapa langkah, merasa kakinya seakan terikat oleh sesuatu yang tidak tampak. Apa yang kau inginkan dariku? Teriak Budi, tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Monyet Ngipri tertawa, suara tawanya bergema dalam hutan yang sunyi. Satu jiwa tidak pernah cukup untuk pesugihan ini, Budi. Kini, kamu akan menyerahkan jiwamu untuk menjaga keseimbangan yang sudah tercipta. Budi, yang merasa putus asa dan terperangkap, akhirnya menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap yang tak bisa mereka hindari. Tidak ada jalan kembali, kan? Kata Budi pelan, merasakan beban tak terbayangkan menimpa dirinya. Sari yang berada di sampingnya tampak tidak lagi memiliki kesadaran. Ia telah mengorbankan jiwa untuk pesugihan ini, tetapi sekarang Budi sadar bahwa harga yang dibayar lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Tak hanya jiwa Sari yang telah hilang, tetapi jiwanya sendiri pun terancam terikat dengan kutukan pesugihan yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Budi semakin merasakan ada yang sangat salah dalam hidupnya dan Sari. Mereka kini memiliki anak laki-laki yang sehat, tetapi kebahagiaan yang seharusnya dirasakan sebagai orang tua baru tidak pernah hadir. Sari, yang dulunya penuh kasih sayang dan perhatian, kini menjadi sosok yang asing, dingin, terdiam, dan sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Keinginan mereka untuk memiliki anak akhirnya tercapai, namun apa yang datang bersama anak itu jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Setiap malam Budi terbangun dan mendapati Sari tidak ada di sampingnya. Ia sering mendapati Sari berdiri di jendela, menatap kosong keluar rumah, dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ketika Budi bertanya, Sari hanya menjawab dengan suara yang terkesan hampa, seolah ia tidak mendengar atau memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Pada suatu malam yang sepi, Budi memutuskan untuk mengikuti Sari setelah ia keluar rumah tanpa memberitahu. Ia merasa cemas dan khawatir, tetapi ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tingkah laku istrinya. Mengikuti Sari melalui jalan setapak yang gelap, Budi akhirnya sampai di hutan, tempat yang mereka kunjungi malam itu bersama Monyet Ngipri. Budi bersembunyi di balik pohon besar, mengintip dari kejauhan dan melihat Sari dengan mata yang tampak kosong. Sari berdiri di tengah clearing dengan makanan yang dibawanya, tampak seolah ia sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Dari balik pohon, Budi mendengar Sari berbicara dengan suara yang asing, tidak seperti dirinya yang dulu. Di sini, aku membawakanmu apa yang kau inginkan. Suara Sari terdengar datar dan tidak memiliki emosi. Apalagi yang perlu aku lakukan? Budi merasa jantungnya berpacu lebih cepat. Ia melangkah perlahan mendekat, berusaha untuk tidak terdengar. Dari kejauhan, ia melihat sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan. Sosok yang sangat familiar, Monyet Ngipri. Makhluk itu muncul dengan langkah berat, tubuhnya yang besar dan berbulu lebat, matanya merah menyala, seperti sedang menunggu sesuatu. Monyet Ngipri mendekati Sari dengan langkah perlahan. Kau telah menunaikan sebagian dari perjanjian kita, Sari, tetapi aku membutuhkan lebih. Keseimbangan harus dijaga, kata Monyet Ngipri dengan suara yang dalam dan bergema, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Sari hanya berdiri diam, tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku tahu, Monyet Ngipri. Aku telah memberikan segalanya, jawab Sari dengan suara datar. Tidak ada rasa takut atau keraguan dalam kata-katanya. Budi semakin bingung dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya? Di mana Sari yang dulu ia kenal? Mengapa ia begitu tenang, seakan kehilangan semua perasaan manusiawinya? Monyet Ngipri tersenyum lebar, menampilkan gigi-gigi tajamnya yang menyeramkan. Terkadang, apa yang kalian anggap sebagai pengorbanan bukanlah akhir dari perjalanan. Ada lebih banyak yang harus dibayar. Jiwa yang kau serahkan belum cukup, Sari.
Budi yang mendengar itu langsung berlari ke arah Sari. "Sari, apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat pada dirimu sendiri?" teriak Budi, berusaha meraih tangannya. Namun Sari tidak menanggapi. Ia hanya berdiri di tempat, tatapannya kosong dan tak terarah. Monyet Ngipri melihat Budi yang semakin mendekat, memandangnya dengan tajam. Jadi ini suami yang kau pilih untuk bersama dalam perjalanan ini. Apakah kamu siap menerima takdir yang telah ditentukan?" Budi merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Ia merasa ketakutan yang mendalam dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dimaksud dengan takdir? Mengapa Sari bisa seperti ini? Pikirnya, bingung dan frustasi. Monyet Ngipri melangkah maju, mendekati Budi dengan tatapan penuh kebijaksanaan yang menakutkan. Takdir adalah hal yang tak bisa dihindari. Kalian telah memilih jalan ini, Budi. Sari telah menyerahkan jiwanya untuk mendapatkan anak. Sekarang giliranmu. Jika kau ingin anak itu tetap hidup dan tumbuh, maka kau juga harus memberikan jiwamu. Tanpa itu, keseimbangan akan hancur. Budi terperangah mendengar kata-kata itu. Aku harus mengorbankan diriku? Teriak Budi, suaranya penuh keputusasaan. Monyet Ngipri mengangguk. Keseimbangan tidak bisa dijaga tanpa kedua jiwa. Jika kamu ingin anak itu tumbuh dengan sehat, jika kau ingin menjaga kehidupanmu yang telah kau perjuangkan, maka kau harus memberikan sesuatu yang tak ternilai. Pilihanmu ada di tanganmu, Budi. Budi menatap Monyet Ngipri dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. Semua yang ia dengar seperti tidak masuk akal. Mengorbankan jiwa? Tidak mungkin. Ia tidak bisa mempercayai kenyataan yang dihadapkan padanya. Namun, di sisi lain, ia melihat Sari, istrinya yang dulu penuh kasih, kini terjebak dalam dunia gaib, menjadi sosok yang tidak ia kenali lagi. Dengan hati yang berat, Budi memikirkan pilihan yang ada di depannya. Jika ia tidak setuju dengan syarat Monyet Ngipri, anak mereka akan mati, dan segala pengorbanan yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Tetapi jika ia mengorbankan jiwanya, ia akan terperangkap dalam kutukan yang tidak dapat dipahami. Ia merasa bingung, terperangkap dalam dilema yang mengerikan. Tidak ada jalan keluar, bukan? Bisik Budi pada dirinya sendiri, merasa terhimpit oleh kenyataan yang mengerikan. Aku harus memilih. Tetapi jika aku memilih, apakah kami bisa keluar dari kutukan ini? Monyet Ngipri mengamati Budi dengan mata yang tajam. Keputusan ada di tanganmu, Budi. Ambillah. Satu jiwa tidak cukup untuk membayar harga ini. Pada saat itu, Budi merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Tidak ada lagi jalan yang jelas. Hanya ada dua pilihan yang mengerikan. Mengorbankan dirinya atau melihat anak yang ia dambakan hancur begitu saja. Budi berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh kegelapan yang semakin mendalam. Suara desiran angin yang sepi menambah kesunyian yang menekan, membuat dadanya terasa sesak. Di hadapannya, Monyet Ngipri berdiri tegak dengan tatapan yang mengerikan. Matanya yang menyala merah semakin memperjelas kesan bahwa makhluk itu bukan sekadar fiksi atau legenda. Ia nyata, dan ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sari, yang semula penuh semangat, kini tampak terbalut dalam keheningan yang tak terjangkau oleh Budi. Budi menatap istrinya yang dulu penuh kasih sayang, tetapi kini hanya ada kehampaan di matanya. Sari berdiri diam, tak mengeluarkan suara, dan Budi merasa terasing darinya. Dia ingin menyentuhnya, mengingatkan dirinya bahwa wanita yang ia kenal dulu masih ada, namun Sari yang kini berdiri di depannya seperti bayangan dari masa lalu, sesuatu yang hilang. Monyet Ngipri, Budi berkata dengan suara gemetar, berusaha mengumpulkan keberanian. Apa yang terjadi pada Sari? Mengapa dia tidak seperti dulu lagi? Monyet Ngipri memandangnya dengan penuh perhatian, seolah-olah Budi hanyalah bagian dari permainan besar yang sedang berlangsung. Sari telah memenuhi bagiannya dari perjanjian. Pengorbanan yang dia berikan telah memungkinkannya mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi harga yang dia bayar adalah jiwanya. Dia tidak lagi sepenuhnya manusia. Jiwa yang dia serahkan terikat oleh kutukan yang harus dijaga. Budi merasakan hatinya tercekat. Jadi, Sari bukan lagi Sari yang dulu? Dia telah hilang? Benar,
jawab monyet Ngipri dengan suara dalam yang bergema. Dia kini terikat oleh perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Kalian harus membayar lebih dari sekadar pengorbanan satu jiwa. Jiwa yang sudah diberikan tidak bisa diambil kembali. Budi merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Suasana sekitar hutan semakin gelap dan rasa terjebak semakin dalam. Ia merasa seperti berada dalam dunia yang tidak dikenal. Dunia yang penuh dengan kekuatan yang tak bisa dilawan, tak bisa dimengerti. Semua yang dia harapkan, semua yang dia pikir bisa dicapai dengan jalan yang mereka pilih, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Keinginan mereka untuk memiliki anak, untuk merasakan kebahagiaan yang penuh, kini terjerat dalam jaring-jaring kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Jika kamu ingin anak itu hidup, Budi, maka kamu harus memberikan jiwamu. Tanpa pengorbanan dari kedua belah pihak, hidup itu akan berakhir. Kamu yang harus mengimbangi keseimbangan yang telah tercipta, kata monyet Ngipri, memperjelas pilihan yang kini terletak di tangan Budi. Budi merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak tahu apakah dirinya siap menghadapinya, mengorbankan jiwa sendiri, hanya demi memastikan anak yang mereka impikan hidup. Sari, yang semula berdiri diam, kini perlahan mendekati Budi. Dengan langkah-langkahnya yang tak berbunyi, ia tampak seperti tidak lagi manusia. Hidungnya mulai mengeluarkan aroma aneh, wajahnya tampak lebih pucat dan matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Budi bisa merasakan ketakutan yang mengalir dalam dirinya, tapi ia juga melihat betapa rapuhnya istrinya. Wanita yang dulu penuh kasih, kini seperti kosong tanpa jiwa. Sari, bisik Budi dengan suaranya yang patah-patah. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Sari. Namun Sari hanya menatapnya dengan mata kosong, seolah tak ada yang tersisa darinya. Ia mengangkat tangannya yang dingin dan menaruhnya di bahu Budi tanpa ekspresi. Kita sudah sampai sejauh ini, Budi. Ini adalah takdir kita. Jika kita tidak membayar harganya, kita akan kehilangan semuanya, anak kita, dan bahkan satu sama lain. Budi merasa jiwanya terhimpit oleh kebingungan dan ketakutan. Bagaimana bisa ia menyerahkan jiwanya untuk melanjutkan kehidupan yang telah mereka perjuangkan? Ia merasa terperangkap dalam pilihan yang tak terhindarkan, seperti berada di ambang jurang, di mana setiap langkah bisa membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan. Monyet Ngipri, yang sejak tadi mengamati mereka dengan seksama, akhirnya berbicara lagi. Tidak ada pilihan selain ini, Budi. Pilihannya sederhana, mengorbankan jiwa atau kehilangan semua yang telah kalian bangun. Dengan dada yang sesak dan perasaan yang terperangkap, Budi akhirnya berdiri tegak. Ia menatap monyet Ngipri dan Sari, mencoba menenangkan pikirannya. Apa yang akan terjadi setelah aku mengorbankan diriku? Apakah aku akan hilang seperti Sari? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Monyet Ngipri mengangguk. Ya, kamu akan hilang dari dunia ini, Budi. Tetapi ingat, pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Keseimbangan akan tetap terjaga. Anakmu akan hidup, dan Sari, meskipun tidak sepenuhnya manusia, akan menjaga hidup anak itu. Itulah harga yang harus dibayar. Budi merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Ia menatap Sari sekali lagi, mencoba mengingatkan dirinya akan wanita yang dulu ia cintai. Namun, Sari yang ada di depannya kini bukanlah Sari yang dulu ia kenal. Ia tak bisa lagi menunda keputusan ini. Dunia ini, dengan segala keajaibannya dan kutukannya, memaksanya untuk memilih. Dengan suara yang sangat pelan, Budi akhirnya berkata, "Aku akan memberikan jiwa saya demi anak kita." Sari yang mendengar kata-kata itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Monyet Ngipri mengangkat tangan dan sebuah cahaya gelap menyelimuti Budi. Sebuah rasa dingin yang menembus tulang menelusup ke seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap jiwanya terasa tertarik keluar dari tubuhnya. Budi merasakan dunia di sekelilingnya mulai memudar. Tubuhnya menjadi semakin ringan dan ia tahu, saat itu juga, ia telah terperangkap dalam takdir yang tak bisa ia hindari.